Syekhuna, Syekhuna, Syekhuna. Jadi kamu berjumpa dengan siapa saja di dunia ini, berjumpa dengan anak, berjumpa dengan orang tua, berjumpa dengan teman, berjumpa dengan istri, berjumpa dengan suami, berjumpa dengan siapa saja, pasti satu saat akan berpisah. Nanti akan ada perjumpaan umum seluruh manusia, seluruh jin, seluruh malaikat kumpul di padang mahsyar. Kemudian di sana akan ada perjumpaan kekal bagi orang beriman, yaitu di surga Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ini kenapa hari kiamat dikatakan yaumut talaqi, hari perjumpaan. Kamu akan berjumpa nanti dengan mbah-mbah kamu, nenek-nenek kamu, bahkan akan berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah, kalau kita mati dalam keadaan iman. Kemudian yang ingin saya jelaskan lagi, yang penting di sini, Allah menurunkan wahyu, memberikan wahyu kepada siapa yang Allah kehendaki. Untuk apa? Liyungdzira. Jadi wahyu itu diturunkan oleh Allah SWT agar orang yang dikasih wahyu ini memberikan peringatan kepada manusia mengenai akan datangnya hari akhirat. Ini maknanya apa? Maknanya setiap orang yang terima wahyu, ya, setiap orang yang terima wahyu, yaitu para nabi, para rasul, semua mesti memberikan peringatan kepada umat. Nah, jadi nggak ada nabi yang tidak memberikan peringatan pada umat, itu nggak ada. Nabi, Rasul, pokoknya yang diberi wahyu semua mesti memberi peringatan kepada umat, mesti mikir umat. Maka kaidah dalam beberapa kitab yang mengatakan Nabi tidak disuruh untuk menyampaikan, itu pendapat itu sebagian ulama tidak setuju. Nabi juga menyampaikan, Rasul juga menyampaikan. Cuman bedanya, kalau Nabi itu tidak punya syariat baru, hanya mengikuti syariat Rasul yang sebelumnya. Kalau Rasul itu punya syariat baru, punya aturan baru. Tapi semua Nabi memberikan peringatan semua, dakwah semua, kita begitu. Maka ada dalam ayat yang lain dikatakan wa ma arsalna mir rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna ila akhir ayat. Aku tidak mengutus seorang nabi, seorang rasul. Ini nabi diutus, rasul pun juga diutus. Cuman kalau rasul punya syariat baru, Musa, Nabi Isa, Nabiullah Ibrahim. Tapi ada, kalau Nabi itu tidak punya syariat baru, kayak Nabi Uzair. Nabi Uzair itu Nabi di kalangan Bani Israel, tapi dia tidak punya syariat baru, pakai syariatnya Nabi Musa, pakai Taurat. Ada Nabi namanya Nabi Samuel, zaman Raja Tolut. Dia juga ikut mikir umat, tapi dia tidak punya syariat baru. Syariatnya ikut Nabi Musa.
ada Nabi Hizkil, ada Nabi namanya Daniel, banyak nabi-nabi zaman dulu itu. Nabi bukan Rasul. Dia juga menyampaikan agama tapi tidak punya syariat. Maka dikatakan dalam satu hadis, ulama ummati ka'ambiyai Bani Israel. Ulama umatku ini seperti nabi-nabi Bani Israel. Ulama itu tidak punya syariat, hanya ikut syariatnya Rasulullah SAW. Tapi mikir agama, tanggung jawab agama, seperti para nabi punya tanggung jawab agama. Nih, poin pertama. Poin yang kedua, Nabi itu dituruni wahyu atau Rasul dikasih wahyu untuk memberikan peringatan pada umat. Maka kita ini pengikutnya Nabi Rasul. Sekarang ini kita ini belajar wahyu, yaitu mempelajari Al-Quran yang merupakan wahyu Allah. Niatnya juga harus untuk memberikan peringatan kepada umat, di samping untuk dirinya sendiri. Di setiap ngaji itu baru duduk itu sudah niat, ya Allah, aku niat untuk belajar ilmu untuk diriku sendiri dan untuk disampaikan kepada umat. Ya Allah, tolonglah niatku ini, gitu. Paham ya? Kalau kamu nanti ngaji, paham ya? Kalau kamu ngaji, niatnya akan kamu ajarkan, akan kamu sampaikan, nanti cepat paham. Kalau kamu ngaji, niatnya mau kamu amalkan dan kamu sampaikan, nanti cepat paham. Mahfum? Karena apa? Wallahu fi aunil abdi, maka al abdu fi auni akhi. Allah itu akan menolong hambanya selagi hamba menolong saudaranya. Kalau kamu ngajar, kamu ngaji untuk diajarkan, nanti Allah akan tolong. Kalau ngaji untuk dirinya sendiri, nanti mungkin ditolong, mungkin tidak, nggak ada jaminannya itu. Dari segitu gitu loh. Jadi kalau ngaji niatnya mau diamalkan dan disampaikan. Supaya apa? Supaya dapat pertolongan Allah, sehingga ngajinya mudah. Maka kamu itu kalau pagi itu ngaji, ya. Dengar. Kalau pagi apa? Ngaji. Coba kalau habis isya itu kamu belajar menyampaikan sama temennya. Jangan diem aja. Nanti malah kamu tambah lemes nanti. Kalau habis isya, nyampaikan pada temennya apa yang kamu pahami itu. Sehingga nanti teman-temannya yang lemah-lemah itu, ngantuan itu, terus jadi tambah paham. Kamu sendiri oleh Allah ditambah kepahaman lagi. Pagi apa? Habis isya sampaikan. Dah itu kamu amalkan. Orang yang tidak ingin temannya paham, dia sendiri nanti jadi orang yang tidak paham juga. Tapi kalau orang itu mikir bagaimana temannya paham, maka dia sendiri nanti akan mudah paham. Salamun, ya, wagi jane mulai biyen nih takon marai kanca-kancamu kuwi, terus bidadine piye iki? Ndinge.
Yaumahum barizuna la yakhfa 'ala Allahi minhum syai'. Pada hari itu manusia pada keluar dari kuburnya dan jin juga tidak samar atas Allah. Dari manusia itu apapun jua, amalan baiknya, amalan buruknya, nggak ada yang samar bagi Allah. Semua diketahui oleh Allah 100%, yang besar yang kecil. Ala ya'lamu man khalaqa wal latiful khabir. Apakah tidak tahu sedangkan Allah yang menciptakan? Ala ya'lamu man khalaq. Allah yang menciptakan, bagaimana tidak tahu? Allah lah yang menciptakan semuanya, bagaimana Allah tidak tahu? Sangat sejuta sangat tak terbatas, Allah Maha tahu. Karena Allah itu Maha tahu, maka jangan sampai kita menyembunyikan keburukan apapun dalam hati. Cepat-cepat taubat kepada Allah dengan taubat yang sebenarnya. Walaupun keburukan yang sedikit pun, cuman lintasan dalam hati pun, Allah Maha tahu. Dan kalau Allah tidak ampuni, pasti akan ada risikonya. Kecuali kalau dia bertobat dan Allah menerima tobatnya. Jadi jangan sampai kamu punya pikiran, kamu punya keburukan, nanti tidak ada resiko. Pasti ada resikonya. Kecuali bila diampuni oleh Allah. Maka senantiasalah bertaubat kepada Allah, istighfar kepada Allah, perbaikan siang dan malam dalam segala urusan kita. Urusan perjuangan kita, urusan ngaji kita, urusan keluarga kita, urusan akhlak kita, urusan hati kita, zahir kita, batin kita, semua senantiasa kita bertaubat, perbaikan. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta dengan orang-orang yang taubat.